Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Perkenalkan, nama saya Fitra Madani dengan NIM 20 20 20 21 22, kelas PAI 224, Prodi Pendidikan Agama Islam, Win Radin Pata, Palembang. Baiklah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dan Al-Hadis SD, SMP, SMA. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai Quran Surah Al-Anfal ayat 72, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah di jalan Allah SWT serta berjihad dengan harta dan jiwanya, dan orang-orang yang berikan tempat kediaman kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah satu sama lain saling melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun isi kandungan dari Quran Surah Al-Anfal ini, yang pertama, kaum muhajirin dan ansor telah memberikan teladan yang baik dalam mujahadah melawan nafsu. Yang kedua, kaum muhajirin dan kaum ansor sama-sama berjihad dengan jiwa dan hartanya atas keimanan mereka kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, mereka saling tolong-menolong, saling melindungi, serta hidup berdampingan antara kaum ansor dan kaum muhajirin. Dan yang keempat, semua yang dikerjakan oleh hambanya di dunia, Allah SWT mengetahui serta melihatnya. Adapun hadis yang terkait dengan Quran Surah Al-Anfal ayat 72 ini yaitu dari sahabat Jarir radhiyallahu an, ia berkata, baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang muhajirin dan ansor sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain saling melindungi, dan orang-orang yang dibebaskan dari kalangan Quraisy serta orang-orang yang dimerdekakan di kalangan Sakif sebagian dari mereka terhadap yang lain saling melindungi kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang Surah Al-Anfal ayat 72 ini, yang pertama, rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam, meski harus mengorbankan harta dan jiwa dan tenaga. Yang kedua, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, tolong-menolong antar sama umat Islam dalam hal kebaikan. Dan yang keempat, membina ukhuwah persaudaraan antar sama muslim dengan cara mempererat tali silaturahmi. Selanjutnya tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Surah Al-Hujurat ini artinya kamar-kamar, merupakan surah ke-49 di dalam Al-Quran. Adapun isi kandungan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini, yang pertama, orang-orang yang beriman haram hukumnya menggibah dan berburuk sangka atau suudzon terhadap saudara muslim yang lain. Yang kedua, diwajibkannya orang-orang yang beriman senantiasa bersikap husnuzon, berbaik sangka. Yang ketiga, Allah Maha penerima taubat bagi para hambanya yang mau bertawakal kepadanya. Adapun perilaku yang mencerminkan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini, yang pertama, tidak berburuk sangka kepada sesama dan selalu berhusnuzon kepada sesama muslim. Yang kedua, tidak menggunjing atau ghibah. Lebih baik diam daripada bicara yang namun menambah dosa, dan tidak mencari keburukan atau membuka aib sesama saudara muslim. Dan yang ketiga, tidak memanggil saudara kita seiman dengan panggilan yang tidak disukai olehnya. Materi selanjutnya mengenai Quran Surah Al-Isra ayat 32, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya,
Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra ayat 32 ini di dalam kitab tafsir di Zilal Al-Quran karya Syahid Qud pada surah Al-Isra ayat 32. Sesungguhnya perzinaan itu sama seperti pembunuhan, karena dilihat dari berbagai segi. Pada dasarnya perzinaan adalah pembunuhan, dengan artian bahwa hal ini sebuah perbuatan yang menumpahkan materi asal mula kehidupan yang bukan pada tempatnya. Kitab suci Al-Quran telah melarang hal ini walaupun hanya mendekati perbuatan zina. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang zina dan halwat. La yahluwanna rajulu bimra'atin illa kana salisa huma syaiton. Yang artinya, tidaklah seorang laki-laki yang berhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan juga perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar, seperti yang diterangkan dalam hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik di sisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Adapun implikasi Quran Surah Al-Isra ayat 32 ini dalam kehidupan sehari-hari menurut pendapat Dini Nur S. dari Abdullah Nasi, upaya dan mencegah perbuatan zina maupun hal-hal yang mendekatinya. Yang pertama, orang tua perlu mendapatkan pemahaman tentang pendidikan seks. Yang kedua, orang tua berupaya untuk menjaga jarak hubungan antara anak laki-laki dan anak perempuannya. Yang ketiga, orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya terkait izin masuk kamar orang tua. Yang keempat, posisi tidur anak-anak perlu dijauhkan dari orang tua. Menjauhkan tempat tidur sangat penting untuk mencegah adanya pengaruh seksual bagi anak. Dan yang kelima, orang tua harus mengarahkan dan mengawasi anak dari media informasi. Selanjutnya, Quran Surah An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Isi kandungan dari Quran Surah An-Nur ayat 2 ini, yang pertama, Allah SWT melarang keras perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Larangan zina ini hikmahnya agar kehormatan manusia dapat terjaga secara sempurna. Yang kedua, bagi pezina laki-laki maupun perempuan didera sebanyak 100 kali masing-masing. Dan dalam melaksanakan hukum tersebut tidak boleh berbelas kasih kepada mereka. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dengan begitu akan menjadi efek jerah bagi pelaku dan orang yang melihatnya. Implikasi pengamalan Quran Surah An-Nur ayat 2 ini, yang pertama, memutuskan keterikatan terhadap syahwat. Yang kedua, memadamkan api syahwat dan menjaga pandangan dari hal-hal yang tercela. Yang ketiga, mencari jalan yang halal atas setiap kebutuhan hidup. Materi berikutnya berkenaan dengan Quran Surah Az-Zumar ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya qaumi malu ala makanatikum minni amilu fasawfa ta'lamun. Yang artinya, wahai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kalian akan mengetahui. Adapun tafsir An-Nafahat Al-Makiyah, maksudnya menurut keadaan kamu yang kamu ridhoi untuk dirimu, seperti menyembah sesuatu yang tidak berhak diibadahi, yakni mengerjakan apa yang aku serukan kepadamu, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi kandungan dari Quran Surah Az-Zumar ayat 39 ini, yang pertama, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah sesuai kemampuan. Yang kedua, semua jenis ibadah yang mampu diamalkan oleh manusia hendaknya diamalkan dengan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing sehingga hasilnya akan maksimal. Adapun hadis yang terkait dengan Quran Surah Az-Zumar ayat 39, yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, mencari rizki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah fardu. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi.
Selanjutnya materi Quran surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun isi kandungan dari Quran surah At-Taubah ayat 105 ini yang pertama, surah ini merintahkan orang-orang beriman dan untuk beramal dan bekerja. Dan orang-orang yang beriman bersikap malas dan membuang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian dari manusia. Inilah etos kerja dari seorang muslim. Yang ketiga, Allah itu maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Selanjutnya, Quran Surah Yunus ayat 40 sampai ayat 41. Ada isi kandungan surah Yunus ayat 40 sampai 41 ini dari tafsir Al-Muyassar. Di antara orang musyrik itu ada orang yang keras akan percaya pada Al-Quran sebelum kematiannya, dan ada yang tidak percaya karena keangkuhannya sampai ajal menjemput dirinya. Tuhanmu, wahai Rasul, maha mengetahui orang-orang yang bersikeras tersebut mempertahankan kekafirannya, dan Tuhanmu akan balas kekafiran mereka tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan materi isi kandungan surah Al-Ma'idah ayat 32. Adapun isi kandungannya yang pertama, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Yang kedua, memelihara nyawa manusia berpahala yang sangat besar. Memelihara satu orang manusia seakan-akan memelihara kehidupan seluruh manusia. Adapun hadis yang terkait dari sebuah penggalan hadis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya jika dua orang muslim bertemu saling menghunuskan pedangnya, maka si pembunuh maupun yang akan dibunuh sama-sama di neraka. Penggalan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3953 dari kitab Sunan Ibnu Majah. Adapun materi selanjutnya yaitu berkenaan dengan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang isi kandungannya, yang pertama, perenungan atau bertafakur atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak akan sia-sia. Yang kedua, berpikir disertai berzikir kepada Allah SWT. Yang ketiga, kita senantiasa berdoa memohon perlindungan dari api neraka. Yang keempat, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, bertafakur atas segala ciptaan Allah SWT, bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah SWT. Yang ketiga, bersemangat menuntut ilmu, terutama ilmu yang hukumnya fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 159. Di antaranya yang pertama, surah ini menganjurkan umat untuk selalu memaafkan dan bermusyawarah dalam mengambil segala keputusan. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang selalu menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah yang diiringi sifat pemaaf dan lemah lembut. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi tentang Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Adapun isi kandungan dari Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 ini, Luqman Al-Hakim merupakan salah satu nama yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai nama surah. Nilai pendidikan maupun nilai sosial yang terkandung dalam Quran Surah Luqman meliputi sikap selalu bersyukur, meliputi pendidikan tauhid, berbakti kepada orang tua, beramal soleh, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya saya akan membahas tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang isi kandungannya, peperangan yang terjadi di antara sama mukmin merupakan salah satu dosa yang besar, seperti halnya dosa-dosa besar lain selain syirik,
Dan inilah pendapat yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, wajib mendamaikan sesama mukmin yang bertikai secara adil. Adapun perilaku yang mencerminkan surah Al-Hujurat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menganggap orang yang bukan saudara kandung kita itu adalah saudara karena ada ikatan persaudaraan sesama beriman atau ukhuwah imaniyah. Yang kedua, jika ada orang-orang mukmin yang berselisih ataupun mereka bertikai, maka kita wajib untuk mendamaikan mereka. Yang ketiga, umat Islam harus bersatu sehingga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir mengenai Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya materi Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Adapun yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yang janjinya itu, janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata yang baik kepada mereka. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Adapun isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ini, yang pertama, kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kewajiban berbuat baik kepada orang tua kita, termasuk kepada kaum kerabat kita, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang ketiga, kewajiban yang berkata yang baik atau diam. Yang keempat, kewajiban sholat dan zakat. Kewajiban sholat dan zakat ini banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Maka dari itu jangan sampai kita melalaikan kewajiban yang utama ini. Selanjutnya saya membahas tentang materi yang terakhir mengenai Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang isi kandungannya. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk memutuskan segala sesuatu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan kepada mereka agar bertasbikul khairat. Apa itu tasbikul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan untuk berlomba-lomba dalam kejahatan. Yang ketiga, secara umum kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 48 adalah untuk memotivasi umat Islam untuk melakukan banyak kebaikan, disertai keikhlasan mencari keridhaan Allah SWT saat berada di dunia. Adapun hadis yang terkait dengan Quran surah Al-Maidah 48 ini dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya segera beramal sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Imam Muslim dan kitab Sahih Muslim nomor 118. Hadis yang lain yang terkait dengan Quran surah Al-Maidah 48 dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Muttafaq alaih. Selanjutnya, implementasi atau pencerminan pengamalan dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini. Yang pertama, kita harus terus membaca dan mengamalkan isi Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman bagi hidup kita. Yang kedua, kita harus selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kita
berlomba-lomba dalam keburukan atau hal yang lain. Yang ketiga, kita harus belajar dengan yang tekun supaya kita bisa maksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.